Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala mengatakan, "Fatahassala mimma sabaqa anna as-sa'adata fid dunya wal akhirati la tunalu illa bitahqiqi hadainil aslaini." Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah bahwasanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan mewujudkan dua landasan tersebut. Yang pertama, wadzalika bimujahadatin nafsi 'ala ta'ati wal khairati, yaitu dengan beramal, dengan bersungguh-sungguh memaksa diri untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Yang kedua, wal isti'anati billahi subhanahu wa ta'ala fi dzalika, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan poin yang pertama tadi. Jadi ini dua poin. Beramal, melakukan kebaikan. Yang kedua, minta tolong kepada Allah, karena segala sesuatu di tangan Allah. Segala sesuatu atas kehendak Allah. Makanya minta tolong kepada Allah. Wa su'alihi at-taufiqa wal hidayata, dan juga meminta taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua poin ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam perkara yang manfaat bagimu. Ini poin yang pertama, itu beramal. Poin yang kedua, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka para santri sekalian, di dalam Islam tidak ada yang namanya pasrah kepada takdir. Tapi harus beramal. Kalau ingin masuk surga, kalau ingin selamat di akhirat, maka harus beramal. Tapi jangan gantungkan diri pada amalan kita. Jangan gantungkan diri pada sebab. Jangan gantungkan diri kepada diri sendiri. Namun mintalah tolong kepada Allah dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Mintalah taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kathrati tanassukihi wa ibadatihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yukthiru min hadzal du'ai, namun beliau tetap memperbanyak doa berikut ini. Yaitu beliau berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Maka ini bukti bahwasanya beliau tidak menggantungkan dirinya pada diri sendiri, tidak bergantung pada sebab, pada ikhtiar, pada amalan, tapi beliau gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fil qunuti. Demikian juga doa yang biasa Nabi baca ketika membaca doa kunut. Itu maksudnya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah adalah kunut yang dibaca ketika terjadi nazilah, terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Nabi membaca doa berikut ini. Allahumma hdina fi man hadaita. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku termasuk orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa'afina fi man afaita. Dan berikanlah aku ampunan agar aku termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu. Wa tawallana fi man tawallaita. Dan berikanlah kami pertolongan ya Allah agar kami termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan-Mu. Wa barik lana fi ma a'taita. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam setiap rezeki yang Kau berikan kepadaku. Wa qina syarra ma qadaita. Ya Allah, jauhkanlah kami dari takdir-Mu yang buruk. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan takdir, yang menetapkan takdir, dan tidak ada yang menetapkan takdir untukmu.
Innahu la yadhillu man walaita. Tidak akan rendah, tidak akan menjadi orang yang hina orang-orang yang engkau berikan pertolongan. Wa la ya'izzu man adaita. Dan tidak akan mulia orang-orang yang engkau musuhi. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Maha suci engkau, Rabb kami, ya Allah, dan maha tinggi engkau. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Perhatikan dalam hadis ini, dalam doa ini, Rasulullah SAW meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nususu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan dalil-dalil yang semisal dengan ini maknanya sangat banyak sekali. Kulluha tubayyinu anna al-imana bil qadari la yatahaqqaqu lil 'abdi illa bil 'amali shalih. Semua dalil-dalil tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya iman kepada takdir tidak akan terwujud bagi seorang hamba kecuali dengan yang pertama melakukan amal soleh. Wa fi'li asbabis sa'adati wan najati, serta mengupayakan sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Wa su'alillahi al-hidayata wal ma'unata wa taufiqa. Sedangkan yang kedua adalah minta kepada Allah hidayah, kemudian ma'unah pertolongan dan taufik. Qauluhu, Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an. Bahwasanya hamba atau manusia la yamlikun, tidak bisa menguasai naf'an, sebuah manfaat, li anfusihim, untuk diri mereka, minat ta'ati, untuk melakukan ketaatan. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak bisa memutuskan, menentukan ketaatan yang dia lakukan. Ya, seperti yang sering saya contohkan, kalau kita berencana nanti malam ingin sholat tahajud, maka itu sekedar rencana. Tapi yang memutuskan jadi atau tidaknya nanti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah putuskan untuk terjadi, maka kita akan bangun. Tapi kalau Allah putuskan tidak terjadi, maka kita akan kebablasan, kita akan ketiduran. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Dan para hamba juga tidak bisa memutuskan untuk menolak maksiat yang terjadi pada dirinya. Maka demikian juga maksiat yang menentukan jadi atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan maksiat manusia enggak bisa menentukan, hanya bisa berusaha mengambil sebab. Namun yang memutuskan jadi atau tidaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak-banyak minta tolong dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza taqrirun lima taqaddama anna fi'lal asbabi la yastaqillu bidzatihi. Perkataan ini adalah penegasan terhadap penjelasan-penjelasan sebelumnya. Itu bahwasanya mengupayakan sebab, berikhtiar itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bukanlah penentu fi jalbis sa'adati, untuk mendapatkan kebahagiaan, wa daf'i syaqawati, atau untuk mencegah kesengsaraan. Bal kullu dzalika biyadillahi subhanahu wa ta'ala wa bimasyiatihi. Namun itu semua keputusannya di tangan Allah dan atas kehendak Allah. Wa huwa ma'na qaulika la haula wa la quwwata illa billahi. Ini sebagaimana perkataan yang Anda sering mengucapkannya, yaitu kita sering mengucapkan la haula, tidak ada upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dari Allah. Fala yamlikul abdu li nafsihi min at-ta'ati naf'an, wala ila sarfil ma'siyati anhu daf'an. Maka seorang hamba tidak bisa menentukan untuk dirinya sebuah ketaatan, dan juga tidak bisa menentukan untuk dirinya agar tercegah dari maksiat. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah mengambil sebab. Ya, kita ambil sebab kepada ketaatan. Dan kita ambil sebab untuk terjauhkan dari maksiat. Kemudian qauluhu, Al-Muzanni mengatakan, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendaknya, tanpa adanya kebutuhan Allah kepada makhluk tersebut. Perhatikan di sini kata Al-Muzanni,
Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dengan hikmah dan tujuan. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Makhluk apapun itu. Langit, bumi, manusia, tanaman, tumbuhan, hewan, tanah, air, emas, perak, udara, semuanya Allah ciptakan dengan adanya tujuan dan hikmah. Ya, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan makhluk tanpa tujuan. Ya, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, "Wa dzalika annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyyun." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala ghani, maha tidak butuh kepada yang lainnya. Kamilul ghina min kulli wajhin an ibadihi. Kemaha tidak butuhan Allah sangat sempurna dari segala sisinya terhadap para hambanya. Wal ibaduhum al-fuqara'u ilaihi subhanahu wa ta'ala min kulli wajhin. Bahkan sebaliknya para hamba, para manusia, merekalah yang sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat-sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah itu maha tidak butuh kepada makhluknya dan Allah maha terpuji. Iyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Andaikan Allah ingin, Allah bisa matikan kalian, kemudian Allah ganti dengan makhluk yang lain. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan bagi Allah itu tidak sulit. Surat Fatir 15-17. Ya, maka andaikan seluruh manusia semuanya kafir kepada Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, maka tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Karena Allah tidak butuh kepada mereka. Dan andaikan semua manusia itu semuanya taat kepada Allah, semuanya beriman, semuanya saleh, itu tidak menambah sejengkal pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah sempurna. Jadi ketaatan kita tidak nambah kekuasaan Allah, maksiat kita juga tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah, kita beramal soleh sejatinya ya untuk kita sendiri, untuk kemaslahatan kita sendiri. Adapun Allah tidak butuh kepada kita. Wala tanfa'uhu ta'atut ta'iina wala tadurruhu ma'siyatul 'asina. Ketaatan orang-orang yang taat tidak menambahkan manfaat untuk Allah. Dan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat tidak memberikan bahaya untuk Allah sama sekali. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Siapa yang mencari hidayah, maka sebetulnya dia mencari hidayah untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. "Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Dan siapa yang mencari kesesatan, maka sejatinya dia sedang menyesatkan dirinya sendiri. Surat Yunus 108. Lakinnahu min kamali fadlihi wa 'azimi mannihi subhanahu wa ta'ala yuhibbut ta'iina. Namun di antara bentuk sempurnanya karunia Allah dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah punya rasa cinta kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Allah memang tidak butuh ketaatan kita. Allah tidak butuh ketaatan para makhluk. Tapi kalau ada orang melakukan ketaatan, Allah cinta. Dan cinta Allah kepada makhluk beda dengan cinta makhluk kepada makhluk. Cinta Allah kepada makhluk, kepada hambanya, bukan berarti karena Allah butuh. Allah nggak butuh kepada hamba, tapi kalau ada orang melakukan ketaatan, Allah cinta kepada dia. Beda kalau hamba, kalau makhluk, cinta kepada makhluk yang lain karena butuh. Wa yafrahu bi taubati ta'ibina farhan 'aziman. Dan Allah juga senang ketika ada orang yang bertobat kepadanya dengan kesenangan yang besar. Allah nggak butuh taubat kita. Allah nggak butuh taubat hamba. Tapi kalau ada orang taubat, Allah senang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi al-mu'mini."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya rasa senang yang sangat besar ketika ada hambanya yang beriman yang bertobat kepadanya. Min rajulin fi ardin dawiyatin mahlikatin. Allah lebih senang, lebih besar rasa senang Allah daripada senangnya seseorang yang dia berada di sebuah gurun pasir. Ardin dawiyah artinya tempat yang tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Itu gurun pasir. Yang mahlikatin yang membahayakan diri, ya, karena gersang, panas, tidak ada pepohonan. Ma'ahu rahilatuhu, yang dia ada di sana bersama dengan hewan tunggangannya. 'Alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, yang bekal makanan dan minuman dia ada di hewan tunggangannya, diletakkan di pelana, ya, di atas hewan tunggangannya. Fanama fastaiqadha wa qad dhahabat. Kemudian dia putuskan untuk tidur sebentar, namun ketika dia bangun ternyata hewan tunggangannya pergi, hilang. Fatalabaha hatta adrakahu al-atashu. Maka dia terus mencari hewan tunggangannya tersebut, ya, karena itu hewan tunggangan dia dan di sana ada makanan, ada minuman dia. Sampai akhirnya dia kehausan. Tsumma qala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi. Karena saya sudah mencari kemana-mana nggak ketemu, maka saya akan kembali ke tempat semula di mana saya tidur tadi. Fa'anama hatta amuta. Biarlah saya tidur lagi sampai saya mati saja. Karena dia sudah desperate, dia sudah putus asa. Dia berada di sebuah gurun pasir yang panas, yang lapang, yang luas, yang tidak mungkin bisa dilewati kecuali dengan naik hewan tunggangan. Dan dia nggak punya perbekalan. Maka dia sudah desperate, dia ingin kembali ke tempat semula, kemudian tidur lagi sampai ajal menjemput dia. Itu rencananya. Fawadha'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamuta. Kemudian dia meletakkan kepalanya di atas lengannya, ya, untuk tidur, agar nantinya dia bisa mati setelah itu. Fastaiqadha wa 'indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian tiba-tiba dia terbangun dan di sampingnya sudah ada hewan tunggangannya, lengkap dengan perbekalannya, ada makanannya, ada minumannya. Tiba-tiba balik lagi, balik sendiri. Sehingga orang ini sangat senang sekali, sangat gembira bukan kepalang. Karena apa yang dia nanti-nanti akhirnya datang juga. Sampai-sampai di riwayat lain disebutkan, dia mengatakan, Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Karena saking senangnya sampai salah ngomong. Ya, sebetulnya dia pengen ngomong, Ya Rabb, anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Seperti itu. Tapi karena saking senangnya dia salah ngomong. Sampai mengatakan, aku adalah Rabbmu, engkau adalah hambaku. Ini menunjukkan orang ini senangnya senang banget. Senang sekali. Kemudian kata Nabi, perhatikan. Wallahu asyaddu farahan bi taubatil abdil mu'mini min hadha bi rahilatihi wa zadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika ada hambanya yang beriman, yang bertobat kepada Allah. Allah lebih senang daripada senangnya orang ini yang mendapati kembali hewan tunggangannya dan perbekalannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya, tidak butuh hambanya. Tidak butuh kita. Tapi kalau ada hambanya yang melakukan ketaatan, Allah cinta. Kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah, Allah senang. Bukan karena Allah butuh ketaatan, bukan karena Allah butuh taubat dari hambanya, bukan. Tapi ini bentuk fadl, bentuk karunia Allah, bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Al-Imam Al-Muzanni mengatakan, qauluhu wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat semuanya untuk melakukan ketaatan. Artinya tidak ada malaikat yang melakukan maksiat. Tidak sebagaimana yang kita dapati dalam akidah agama-agama lain. Yang mereka meyakini ada malaikat yang dikeluarkan dari surga, malaikat yang membangkang, malaikat yang dihukum, dan semisalnya.
Maka ini keyakinan yang enggak benar. Wajib lahum ala ibadatihi, dan para malaikat Allah jadikan mereka senantiasa beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dalam apa-apa yang Allah perintahkan, dan mereka akan senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Nah, maka ini masih relate dengan penjelasan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh malaikat. Memang malaikat itu Allah berikan tugas-tugas. Ada yang menurunkan hujan, ada yang menjaga arsy, ada yang menjaga surga, menjaga neraka. Ada yang meniupkan ruh, ada yang menyampaikan wahyu dan lain-lain. Itu tugas-tugas malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan karena Allah butuh mereka. Andaikan malaikat tidak ada, Allah bisa melakukan semuanya. Tapi Allah ciptakan malaikat justru karena malaikat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat melakukan tugas-tugasnya, malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.